Baiklah, saya akan langsung memulainya. Hal yang mendasari bagi saya untuk memilih bisnis ini adalah pertama, karena kondisi sekarang ini menuntut kita untuk menjaga imunitas tubuh. Nah, hal ini menjadi sebuah peluang bagi saya karena kita tahu di masa pandemi ini banyak orang harus di rumah, belajar di rumah, bekerja di rumah, sampai-sampai kebanyakan dari kita sampai lupa untuk menjaga diri, merawat diri. Nah, pertanyaannya adalah apakah produk ini hanya sampai pandemi ini selesai? Tidak. Saya melihat bahwa di masa depan banyak orang akan mulai sadar akan diri mereka, akan sadar akan kesehatan mereka. Jadi visi saya dan misi saya untuk menciptakan produk ini tentu saja adalah untuk memberikan kualitas yang unggul, eh, menjadi perusahaan yang terpercaya oleh masyarakat, dan tentunya memang inti dari kami adalah eh, memberikan manfaat gitu kepada masyarakat dan lingkungan sekitar. Dan misi kami yang seperti ya menciptakan produknya berkualitas, dan pastinya kami akan bermitra dengan orang-orang lokal. Kemudian tujuan kami itu mempromosikan hidup agar sehat dengan minuman herbal saya. Kemudian menciptakan inovasi pastinya. Lalu resep yang kami gunakan itu adalah resep warisan, jadi dari turun temurun gitu. Sehingga rasanya pun terjaga dan khasiatnya pun terjaga. Lalu kami akan membuka lapangan baru dan menyalurkan hasil panen petani rempah lokal Indonesia itu ke pasar lebih luas. Sehingga bukan saja hanya memberikan benefit bagi saya, tapi juga memberikan benefit bagi orang-orang sekitar. Lalu adapun strategi kami, yakni pertama mengenali pelanggan. Setelah kami mengenali pelanggan kami akan memberikan akan melakukan promosi. Lalu memilih lokasi yang strategis, karena kita paham bahwa kesadaran tentang kesehatan ini bukan saja hanya bukan di seluruh masyarakat, seluruh lapisan masyarakat, tapi hanya ada beberapa orang yang sadar akan kesehatan mereka. Karena beberapa yang lain mungkin mereka tidak mampu untuk merawat kesehatan mereka, dan beberapa dari mereka mungkin kurang peduli plus mereka merasa bahwa mereka sudah sehat. Jadi untuk tujuan pasar kami itu adalah mereka yang sadar akan kesehatan mereka. Lalu kami akan menjalin ikatan baik terhadap konsumen. Adanya feedback dari mereka itu sudah pasti. Kami sangat inginkan hubungan yang dekat dan feedback pastinya. Lalu bagi-bagi produk sampel. Ini adalah strategi promosi kami. Yang pastinya orang tidak akan kenal kita kalau kita tidak mengenalkan diri kita. Lalu menggunakan barang promosi. Kami bukan hanya memberikan sampel begitu saja. Kami juga akan memberikan barang promosi, sehingga banyak orang akan mulai merasa ringan untuk membeli gitu kira-kira, Pak. Lalu terakhir kami akan menggunakan media sosial, internet, dan itu sebagai marketing kami. Kita tahu pastinya sekarang udah masa modern, semua orang minimal mempunyai HP 1. Lalu pembagian internet juga sudah mulai merata di Indonesia, dan penggunaan media sosial pastinya ya.
termasuk Instagram, Facebook. Eh, untuk promosi kami yakin bisa saja untuk dilakukan. Lalu eh, untuk analisis SWOT. Nah, untuk analisis SWOT kami pertama strength. Untuk strength inovasi ini adalah inovasi yang terbaru, harga terjangkau dan pastinya kualitas yang baik. Kemudian opportunity kami. Opportunity dari produk ini adalah kondisi masyarakat yang semakin sadar akan kesehatan dan memperdulikan produk dengan bahan alami. Lalu belum terlalu banyak produk minuman herbal di pasaran, terutama dalam bentuk souvenir. Kemudian untuk weakness-nya, barang ini tidak tahan lama pastinya dan tidak semua orang tahu khasiatnya. Jadi kami untuk ini mencegahnya, kami perlu beberapa dana ya gitu Pak. Tapi nanti kita akan bicarakan di slide selanjutnya. Lalu treats. Nah ini treats dari kami adalah jumlah kompetitor yang terus meningkat, munculnya produk baru yang lebih unggul, dan kenaikan harga bahan baku. Lalu untuk rancangan keuangan, anggaran biaya peralatan atau fixed cost itu kami perhitungkan seperti pisau, talenan, baskom, tampir, kira-kira totalnya adalah 80.000. Lalu untuk anggaran biaya bahan, yakni variable cost, itu ada jahe, kunyit, serai, gula aren, dan pastinya kemasan. Itu totalnya 308.000 untuk sebuah produk. Lalu untuk anggaran biaya operasional, itu ada gaji karyawan dan biaya promosi. Kami totalkan sekitar 1.500.000. Lalu untuk total perhitungan biayanya adalah 1.888.000. Untuk harga minimum seluruh produk itu total biaya bahannya itu per jumlah produksi bahan itu. Jumlah produksi produk kami totalkan sekitar Rp2.000. Kemudian dalam perhitungan usaha 1 bulan, kami kira-kira ditambah dengan biaya operasional, biaya bahan dikali 30 hari, sekitar 9.340.000. Untuk perhitungan penghasilan, pembuatan teh Shinjaku ini kami sekitar 150 pieces itu dengan bahan 2 kg. Lalu kami pasarkan itu dengan harga Rp4.000 per piecesnya. Jadi untuk penghasilan kami itu per harinya 150 dikali 4.000, 600.000. Kalau per bulan sekitar 18 juta penjualan kotornya. Dan untuk rugi itu biaya yang dikeluarkan, biaya peralatan, biaya bahan baku, biaya operasionalnya itu sekitar 10 juta untuk totalnya. Maksud saya untuk laba ruginya di akhir bulan itu sekitar 10.820.000. Sehingga penghasilan usaha yang kami perhitungkan, untuk biaya penghasilannya kan 18 juta, biaya pengeluarannya 10 juta. Jadi kami hitung sekitar labanya 7 juta, 180.000 per bulan. Atau sekitar kurang lebih 1.600 pieces. Karena dalam seharinya kami menghasilkan 150 pieces. Jadi dikali 30 Pak, jadi 4.500 pieces. Sehingga kami dapat laba dari penjualan kami, dan untuk penjualan per piecesnya itu adalah 1.600-an. Lalu untuk produk kemasan produksi, ini kemasan produksinya begini kira-kira teh Shinjaku. Kemasan produksinya, posternya begini. Ini kami akun media promosi kira-kira begini Pak. Lalu akun media promosi lewat Shopee kira-kira gini. Untuk untuk packagingnya, promosi dalam bentuk iklan. Nah begitu Pak kira-kira. Sekian, terima kasih dari saya.
Ignatius Moulin